Ini mungkin teman-teman pelajari sendiri, ini perdalam sendiri. Isokusoga itu apa? Kento Shikisoga itu apa? Jiko Ryokushogai. Jiko ini Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat selalu. Amin. Baik, kita lanjut ke bab selanjutnya, ini bab 4 ya. Kemarin kita bab 3, sekarang bab 4. Nah, bab 4 ini ada apa aja? Hongo mite ikimashou. Hai. ですね、第4章では脳血管疾患と認知症, penyakit pembuluh darah dan 認知症 atau demensia ya. Maaf saya nggak kasih furigana ya. Mungkin udah bab 4 berarti udah terbiasa dengan kanji ini dong ya. Ini saya tunjukin aja. No keikan shikan to ninchi shou ya. No keikan shikan to ninchi shou. Dochira demo horeisa ni oi byoki desu. Penyakit pembuluh darah dan demensia di kedua macam ini yang mana juga itu penyakit yang banyak di lansia ya. Kore kara futatsu no byoki ni tsuite kuwashiku mite ikimashou. Jadi, mari kita lihat tentang terperinci mengenai penyakit pembuluh darah dan ninchi shou ya, atau demensia. Lanjut ya. Oke. Yang pertama kita bahas no keikan shikan atau no shochu yang sering disebut stroke juga ya. Atau no keikan shikan wa no keikan ga sumattari yaburetari saibou ni eiyou ga inaku natte saibou ga shinde shimau byoki desu. Jadi ya, penyakit pembuluh darah itu seperti pembuluh darahnya tersumbat, robek, dan saibo-nya tadi, selnya tadi, saibo ini ada yang di pembuluh darahnya atau di selnya itu tidak mendapatkan eyo atau gizi dari yang tadi ya, karena darahnya robek jadi nggak nyampe ke sana. Jadi saibo-nya shinde shimau, atau saibo itu selnya mati, shinde shimau byoki gitu ya. Jadi misal kamu tuh disuruh saya kasih contoh aja ya, kurir ini tuh, kurir contohnya gini. Coba kirim darah di bagian kaki, karena kakinya lagi sekarang kesemutan katanya, kirim. Nah, pas mau ngirim ternyata robek di tengah-tengah di paha gitu. Nah, jadi pas robek di tengah bocorlah darah dari sana gitu ya. Ya boleh tadi jadi stroke di sana. Ini bukan dikaitkan dengan stroke, tapi seperti itu ya ilustrasinya. Nggak nyampe gitu ya. Jadi apa yang seharusnya dikirim ke bagian sel tapi tidak sampai dan menyebabkan sel di bagian tersebut mati atau tidak bisa mendapatkan makanan seperti itu ya. Oke, lanjut ke no shintai no ugoki no kangri o shite imasu. Jadi no itu fungsinya shintai no ugoki, melindungi pergerakan dari tubuh ya. No. Terus ningen no shintai ni tsuite benkyou ikimashou. Mari kita pelajari tentang tubuh manusia ya. Saibou ga kanri shite ita kino ga saibou ga shinu koto de hatarakanaku narimasu. Jadi yang seharusnya fungsinya itu mengatur atau melindungi bagian sel dan selnya itu tidak bisa didapatkan, jadi tidak bisa melakukan aktivitas ugu kanaku naru katanya ya fungsinya ya. Terus mahi ya gengo shoga ni narimasu. Jadi bisa menyebabkan mahi, atau sini ya mahi ya. Mahi itu lumpuh, dan gengo shoga ya, atau pelo gengo shoga, bukan hanya pelo ya, gengo shoga banyak, tapi gengo shoga ini gangguan pembicaraan ya, tidak bisa bicara seperti itu ya, orang-orang yang stroke seperti itu ya. Jadi bagian otaknya mana yang kena, nanti bagian apa juga yang menjadi efek seperti itu ya. Jadi tidak mesti orang stroke itu tidak bisa ngomong, orang stroke itu mahi yang sebelah kan, enggak seperti itu. Bagian mana yang pecah pembuluh darah, bagian sana yang bakal kena efek seperti itu ya. Misal otak kanan yang kena, berarti sebelah bagian tubuh kirinya tidak bisa bergerak atau lumpuh gitu. Otak kiri yang kena, berarti tubuh kanannya yang lumpuh seperti itu ya. Banyak harus kita pelajari tentang fungsi otak dan pembuluh darah bagian mana yang pecah ya. Oke.
急に倒れて意識がなくなったり、麻痺が起こったり、Soretsuが回らなくなり、発作が起きます. Ya, dia gejala seperti tiba-tiba jatuh, terus tiba-tiba badannya nggak bisa gerakin sebelah, terus dia ngomongnya pelo katanya. Itu ciri-ciri dari no kekkang shikkang atau stroke no sochu ya. Terus bagian dari gangguan pembuluh darah ya, di otak seperti itu ya. Oke, lanjut. Taoreru mae ni te ashi ga shibiretari, kotoba ga dete konai soujou ga ichiji teki ni okoru koto mo arimasu kara,気がついたらすぐに病院へ治療することが大事です。Taisetsu desu gitu ya. Jadi kalau dia udah jatuh berarti kan udah beberapa menit terjadi ya. Berarti ada gejala yang sebelum dia jatuh, belum sampai jatuh, yang harus kita ketahui. Yang pertama dia teasinya ini subereru atau gemetaran gitu atau kesemutan seperti itu ya. Terus kotobanya tiba-tiba dia nggak bisa ngomong. Ohayo jadi ahayo gitu ya. Jadi nggak bisa ngomong. Tapi belum jatuh, tapi kita udah sadar. Terus nah kalau kita tahu hal seperti itu, dia kayaknya ada masalah di bagian pembuluh darah di otaknya seperti itu, langsung bawa ke rumah sakit gitu ya. Kalau kita cepat bawa ke rumah sakit, dia cepat ditangani, nggak sampai dia lumpuh, nggak sampai dia gangguannya makin parah gitu ya. Karena orang yang stroke itu kalau cepat penanganannya cepat juga bisa dipulihkan seperti itu ya. Nah kebanyakan kita nggak tahu. Nah, kebanyakan juga dia lagi mungkin di rumah lagi sendirian, gak ada yang tahu tangannya gemetaran, terus juga nggak bisa ngomong, pelo gitu kan, sampai dia jatuh pun baru biasanya sadar tuh kalau dia udah jatuh di lantai. Nah dia jatuh jantungan gitu, bawa ke rumah sakit gitu, atau yang lainnya, wah dia kena angin duduk katanya gitu, langsung bawa ke rumah sakit. Itu udah telat ya. Harusnya sebelum dia jatuh itu kita udah tahu bahwa keadaan seperti ini, bahwa dia ada mengalami gangguan pembuluh darah di bagian otak. Kalau bawa ke rumah sakit dia cepat dipulihkan seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang udah tahu kalau teman punya ryosa yang tiba-tiba ngomongnya lancar hari ini jadi pelo, cepat lapor ya, dan konsul dan suruh dibawa ke rumah sakit ya, seperti itu. Lanjut kita ke yang slide selanjutnya. Slide selanjutnya ini membahas tentang no kekkang shikkang no shurui atau macam-macam dari penyakit pembuluh darah di otak ya. Oke. Yang pertama, no naka no saibou kekkang ga yaburetari suketsu suru no ga tougai nai suketsu to imasu. Jadi yang ini disebutnya tougai nai suketsu ya, saya Indonesiain. No naka komakai kekkang ga yaburetari suketsu suru ya. Di dalam otak ada bagian pembuluh darah yang robek dan mengeluarkan darah, itu namanya tougai nai suketsu ya, atau pendarahan dalam lah maksudnya. Oke, lanjut no kekkang ga sumaru, itu disebut no keseng ya. Kalau no-nya pembuluh darah di otaknya cuma tersumbat nggak sampai pecah, itu namanya no keseng ya, atau keseng itu kan keseng itu apa namanya, gumpelan penyumbat ya. Nah, jadi ini no kekkang ga sumatara no keseng to no kosoku to imas, bukan no keseng ya, no soku. Nah di no kosoku ini ada bagiannya namanya no sokuseng dan no keseng seperti itu ya. Nanti saya cepetan jelasannya. Oke, lanjut ya. Nah ini dia bagian-bagian mana yang termasuk dalam tougai nai suketsu dan mana yang termasuk dalam no kosoku. Nah, kita bahas yang tougai nai suketsu dulu. Tougai nai suketsu ada dua, no suketsu dan kumomakuka kessu ya. Tokucho, ciri-cirinya yang pertama biasanya orang yang mengalami koketsuatsu ya korei no kekkang ga yawaku natte kekkang ga yabureru koto ga okoru. Biasanya orang-orang yang memiliki riwayat darah tinggi dan lansia biasanya no kekkang, pembuluh darah di otaknya itu menjadi lemah, yawaku natte kekkang ga yaburu. Nah, jadi pembuluh darahnya robek. Nah, jadi robek itu jadilah no suketsu. Namanya kan pendarahan otak ya. Gitu. Terus apa aja yang bakal ditemukan dari itu? Biasanya isiki sogai, gangguan kesadaran ya. Terus lanjut koketsu no hito ga oi katanya.
banyak terjadi kepada orang yang memiliki riwayat darah tinggi, dan kisaran umurnya 40 代から 50歳代が一番多い. Yang paling banyak itu di kisaran usia 40 sampai 50 seperti itu ya. Terus hasoji no tokucho ya. Ciri-cirinya ini terjadinya pada saat apa sih gitu. Yang saat terjadi itu biasanya di keadaan seperti apa gitu ya. Biasanya kalau nosketsu terjadinya nichu siang hari, dan katsudochu saat beraktivitas. Ciri-cirinya bisa jutsu atama ga itai, memai, pusing, tangsing mahi, biasanya dia lumpuh sebagian, dan isiki sogai, gangguan kesadaran ya. Terus lanjut. Ini banyak juga cirinya ya. Kumo makuka kesu. Nah, kumo ini atau lapisan otak itu punya di kepala itu punya 3 lapisan. Nah, bagian yang kumonya ini mengalami pendarahan seperti itu ya. Kita baca no mawari no mitsu no maku kekkan komaku ya, bukan namaku ya, namaku, kumomaku, dan komaku katanya. Nah, di bagian mitsu no maku no kumomaku to namaku no aida ni aru domyaku ryu ga yaburete apureta ketsueki ga no zentai ni appaku suru. Jadi yang tadi bagian yang ini ya, di antara namaku sama maku ini ada namanya pembuluh darah juga di sana robek. Nah, robek, jadi darah yang keluar itu menekan ketsueki ga, menekan otak katanya. Jadi menekan bagian otak dan menimbulkan ya mungkin sakit kepala, muntah-muntah seperti itu ya. Nah, biasanya sering terjadi pada usia kisaran 40 sampai 60 tahun. Nih, shibomo takai, shiboritsu mo takai. Jadi kemungkinan meninggalnya ini lebih besar ya. Terus ciri-ciri yang lebih spesifik, totsuzen hageshi jutsu, tiba-tiba sakit kepala hebat ya. Terus hakike ya, muntah atau mual-mual. Terus isiki ga nakunaru, kehilangan kesadaran. Ini kehilangan ya. Kehilangan sadaran ya. Terus lanjut ke ini yang dalam tadi ya, pendarahan ya. Sekarang kita yang bagian yang tersumbat ya, atau no kosoku. Dibagi menjadi 2, atau no sokuseng dan no keseng ya. Kalau no sokuseng adalah shinzo de dekita keseng ga nagarete no kekkan o apa namanya, dia menutup ya, mokokode de okoro gitu ya. Apa baca ini? Pusegu ya, bukan pusegu, pusagu ya, pusagu. Jadi keseng atau katamari atau gumpalan yang tercipta dari shinzo itu ngalir ke otak. Nah, di otak ternyata dia nyumbat. Nah, nyumbat di bagian pembuluh darah di otak itu menyebabkan jadi no sokuseng, itu disebut no sokuseng ya. Nah, terjadinya ciri-cirinya biasanya waktu terjadi itu dia gejalanya itu dalam beberapa menit so juga deru gitu ya, langsung cepat kena, karena langsung terjadi berarti langsung kena ya, karena tadi nyumbat ya. Tahu sendiri kalau kita keselak ya, kesumbat makanan aja itu nggak bisa napas ya tenggorokannya gitu ya, kesumbat di bagian sistem pernapasan ya, jadi nggak bisa napas. Seperti itu kondisinya. Jadi kyu ni okori sukunde so juga deru ya, langsung keluar ya gejalanya ya gitu. Nah, terus yang no keseng, bedanya no keseng dengan no sokuseng. Kalau no keseng itu no kekkan ga domyaku kouka na dore komakaku natte ketsuechi ga nagarenaku nari keseng ga dekiru. Jadi pembuluh darah yang di otak ada namanya domyaku kouka atau pengerasan di otak pembuluh darah yang ada di otak itu mengalami pengerasan domyaku kouka, dan pembuluh darah itu menjadi hosoku, mengecil, dan ketsuechi ga nagarenaku naru. Jadi dia nggak bisa lewat darahnya kalau pembuluh darahnya tadi keras dan mengecil ya. Makanya terjadilah no keseng, jadi penyumbatan ya. Biasanya terjadi pada saat kyukei shiteiru toki. Jadi terjadi pada saat orang yang beristirahat, biasanya malam-malam, subuh biasanya.
tiba-tiba pagi-pagi badan udah keras banyak kan terjadi seperti itu, kita nggak tahu tiba-tiba pagi-pagi udah meninggal. Nah itu no keseng ya, kalau kita angin duduk katanya, kalau tiba-tiba pagi meninggal aja ya gitu ya. Kyusoku shiteru toki ya. Dan gejalanya itu makin detik semakin memperparah ya. Skoshi susu juga shinkosuru ya, makin memperparah ya. Gitu. Itu nanti harus tahu bedanya ya. Kata kuncinya no sokusen di shinzo de kita. Kalau di sini di no kekang domyaku koka komakaku gitu ya. Dan kalau no suketsu itu karena tadi orang dari tinggi dan kore. Kalau no kumomakuka tadi di bagian kumonya itu yabureru membuat apureru jadi menekan ke bagian otak ya. Oke, seperti itu. Mungkin ini penjelasan dari macam-macam jenis dari pembuluh darah di otak ya, gangguan pembuluh darah ya. Oke, lanjut. Yoboho katanya, atau cara pencegahannya. Yang pertama, koketsu naranai you ni enbun o torisuginai you ni yasai o kodamono o taberu you ni suru katanya nih. Jadi jangan sampai menjadi darah tinggi katanya. Bagaimana caranya? Kita harus mengontrol emosi, makanan, atau enbun o torisugina, jangan makan garam yang berlebih ya. Dan makanlah sayur dan buah-buahan gitu ya. Seperti itu sarannya. Yang kedua, shishitsu ijosho atau kolesterol ya shibu ga oi naranai you ni gitu ya. Jadi jangan sampai terjadi kelebihan kolesterol dan ini lemak jahat ya. Shibu oi ini lemak jahat. Jadi jangan sampai terjadi kolesterol dan shibu. Ini juga di pola makan dan berat tubuh ya, lemak dijaga ya. Terus seikatsu sukan o totonoeru katanya. Jadi perbaiki pola hidup seperti osake no misugi, jangan minum osake berlebihan, tabako sugi-sugi, jangan merokok berlebihan, undo busuku, jangan kekurangan olahraga, himang ini gendut wa yokunai ya gitu. Kalau ada istilah yang mengatakan kamu gemuk, wah ini katanya, wah hidupnya makmur, terus orang memuji biar makin gemuk ya, jangan ya. Kalau kita udah gemuk ya olahraga ya, karena tidak bagus untuk tubuh. Ya banyak hal karena gemuk itu, yang pertama mungkin lemaknya, kolesterolnya gitu ya. Mungkin nanti di bagian tulangnya, mungkin tulangnya juga menjadi beban ya, seperti itu ya. Kalau bisa diet biar tubuhnya tetap sehat seperti orang Jepang pada sehat-sehat ya, umur panjang ya. Oke, lanjut. Sekarang kita ninchisho. Ninchisho ini berat juga nih, demensia ya. Ninchisho to wa ya. Ninchisho itu apa? Oke, kita lanjut. Nihon de wa koreika ga susumi ninchisho no koreisha ga totemo fuete masu. 調査によると2012年に400万の人を超えたと言われています。Di Jepang itu jumlah lansianya itu meningkat katanya. Jumlah lansia yang mengalami ninchisho juga meningkat berdasarkan penelitian pada tahun 2012 katanya. Lebih dari 400 berapa ya? 4 juta berarti ya. 400 mang dagang 40 juta ya. 40 juta itu koete iru to iwaret. Jadi itu ya, terdapat lebih dari angka segitu meningkatnya jumlah yang mengalami demensia ya. Banyak banget berarti ya. Saya kalau hitung-hitungan angka-angka Jepang ini kurang paham nih. Coba yang aku mangnin aja ya. 400 tambah 04 lagi belakangnya. 4 juta berarti ya. Iya, 4 juta berarti 4 juta orang mengalami ninchisho ya. Terus Nihon de wa iro-iro na gein de saibo ga shinde shimattari ugoki ga waruku nattari shite iro-iro no sougai ga okoru tame seikatsu mondai ga detemasu. Orang yang mengalami ninchisho itu banyak
banyak terjadi ini ya, bukan hanya terjadi karena menua aja, banyak hal-hal yang menyebabkan mereka menjadi ninjisho gitu ya. Dan itu bahkan menimbulkan efek di kehidupannya atau di aktivitas sehari-hariannya ya. Mungkin kita lihat aja ke slide selanjutnya apa yang terjadi ketika orang mengalami ninjisho atau demensia ya. Oke. Byoki ni naru gen, ninjisho ni naru genって何? Ini ya. Apa sih yang menjadi penyebab dari demensia? Gitu ya. Kita lihat apa sih yang menjadi penyebabnya. Ini. Ternyata ninjisho itu bukan hanya satu jenis. Ternyata ninjisho banyak macamnya ya. Yang pertama, tipe Alzheimer型認知症、アルツハイマー型認知症、血管性認知症、あとレビ相対型認知症, dan Zento Sokutoyo認知症 atau disebut juga dengan Zento Sokutoyo認知症 atau disebut juga dengan Pikubyo ya. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya ini, sojonya ini, ciri-cirinya ini ya. Nah, kita bahas satu-satu. Penyebab dari Alzheimer型認知症 adalah no isuku sokuto tochoyo zentoyo no junban ni isuku ga hirogaru. Jadi, yang menyebabkan Alzheimer itu adalah pengecilan atau pengerucutan di bagian otak, dimulai dari bagian samping, bagian atas, dan bagian depan secara jumbang, secara berurutan itu melebar ya pengerucutannya. Seperti itu ya. Jadi Alzheimer ninjisho itu apa? Disebabkan oleh apa? Ini ya, ini penyebabnya ya. Itu. Nah, kalau kekkangse ninjisho disebabkan oleh apa? Kekkangse ninjisho disebabkan oleh no kekkangsikang atau pendarahan di otak, katanya itu ya. Terus rebi sotai gata ninjisho penyebabnya adalah no zentai ni rebi sotai gata to iu mono ga dekiru ya. Dari bagian otak ya, di bagian lebinya ya, lebinya itu mengalami masalah, makanya jadi munculnya rebi sotai gata ya. Terus lanjut ke Zento Sokutoyo, sesuai dengan namanya penyebabnya itu disebabkan oleh Zento dan Soku. Zento ya, Zento Soku ya. Ini Pikubyo ini disebabkan oleh bagian otak depan dan otak sampingnya itu isuku mengecil ya, itu mengerucut. Oke. Sojo, adapun gejala-gejalanya muncul seperti Kyokusogai, gangguan kesadaran, Handang Noryoku no Teika, atau ada di ciri-ciri untuk Chukaku Sojo ini ya. Handang Noryoku Teika ada penurunan cara untuk mengantisipasi atau menyelesaikan masalah itu ya. Handang Noryoku ya. Terus Kento Shiki Sogai itu seperti Jikang Basho Hito. Jadi berurutan dari Jikang Basho Hito, berurutan ya. Kalau ditanya Kento Shiki Sogai wa Jikang Basho Hito wasureru koto ya. Jadi dia lupa mulai dari Jikang, mulai dari Basho, dari Hito ya. Terus yang Kekkang Ninjisho sojonya seperti apa? Dia kata mahi atau lumpuh sebagian, Kengo Sogai gangguan komunikasi, Kyoku Sogai gangguan kesadaran, dan Kento Shiki Sogai atau gangguan tidak tahu lagi Jikang Basho, tidak tahu lagi waktu, tempat, dan orang gitu ya, lupa ya. Terus ciri dari Reibi Sotai Gata ada dua, Genshi Nando Maukuru, Genshi ada halusinasi. Nah, Genshi itu halusinasi ya. Halusinasi. Jadi gengsi itu banyak macamnya. Gengsi itu ada gengsi genco, gangguan halusinasi pendengaran, gengsi ya gitu, seperti ya, gangguan indra 5 indra ya, pendengaran, penciuman, peraba, seperti itu ya. Terus Parkinson Sojo. Nah, Parkinson Sojo itu seperti apa sih? Parkinson Sojo mungkin nanti kita pelajari di bab selanjutnya tentang mengenai Parkinson ya. Parkinson itu biasanya asi subereru, pergerakannya diosoi, kalau bergerak asinya nggak susah gerak, goyang-goyang gitu, balance-nya berkurang, itu Parkinson ya ciri-cirinya.
Oke, untuk yang Zento Sokutoyo atau Pikubyo, gejalanya seperti Jinkaku Henka atau perubahan sifat ya, karakter dari orang lansia tersebut. Nah, wasikunya nanti kita bahas lagi di bab selanjutnya. Yang penting ini dulu tahu ya. Terus biasanya terjadi pada Tokucho ya, ciri-cirinya biasanya Jose ni oi kalau Alzheimer ya, banyak lebih terjadi pada perempuan ya, yang berkisaran di usia 70 tahun ya. Ini Alzheimer. Terus untuk Kekkan Senenshisho biasanya terjadi pada danse dan kisaran umur 60-70 ya. Kalau pembuluh darah di otaknya robek ini biasanya laki-laki ya. Teriak-teriak marah langsung koit. Ya, Kekkan Senenshisho ya. Terus Rebiso Taigata biasanya ada perubahan perilaku dalam satu hari ya. Dalam satu hari itu dia Nichinai Hendo ya. Banyak perubahan perilaku ya. Jadi dalam sini juga kawaru lah sojonya ya. Terus dia resiko tentonya tinggi dan sising itu suka pingsan ya, pingsan dan ichiki sogai atau gangguan kesadaran juga. Lanjut ke Pikubyo atau Togai Sokugai ini terjadi pada usia kisaran 50 sampai 64 tahun. Asosuro ya. Soroki ya, terjadi pada lansia awal biasanya ya. Oke. Kita lanjut. Nah, Chukaku Shoujo atau ini ciri-ciri dari orang yang mengalami demensia ada dua yang harus kita pahami, yaitu Chukaku Shoujo dan BPSD atau Kodo Shinri Shoujo. Nah, yang terdapat dalam Chukaku Shoujo apa aja sih? Kyaku Sogai, Kinto Sogai, Handang Doryoku Sogai, Chiko Sogai. Nah, ini harus paham. Ada lagi Shitsugo, Shitsuning seperti itu ya. Nah, ini harus paham Kiki Sogai itu seperti apa, Kento Shiki Sogai itu seperti apa, Rikai Handang Doryoku Sogai itu harus apa, Yiku Sogai itu seperti apa, Shitsugo itu apa, Shitsuning itu apa gitu ya. Harus paham. Itu yang termasuk dalam Chukaku Shoujo. Nah, kalau teman-teman nggak bisa ngapal semuanya, hafalin aja Chukaku Shoujo. Hafalin Chukaku Shoujo, berarti yang lainnya masuk ke BPSD atau Kodo Shinri Shoujo gitu ya. Kalau sulit ngapalinnya. Nah, kalau yang di Kodo Shinri Shoujo ada puang, ada utsubyo atau utsujo, utsu itu depresi ya, genkaku, moso gitu ya, adanya halusinasi, haikai atau suka mundar-mandir di ruangan, itu ciri-ciri lansia ya. Kofuang atau boryoku, dia suka abareru atau suka ngamuk, boryoku suka kekerasan, dan Fuketsukoi ini adalah hal-hal yang tidak bersih ya, seperti makan mungkin ya, makan hal-hal benar-benar yang tidak bersih dimasukin dalam mulut seperti itu. Bisa isokoi juga bisa gitu ya. Nah itu, ini mungkin teman-teman pelajari sendiri, ini perdalam sendiri. Isoku Sogai itu apa, Kento Shiki Sogai itu apa, Jiko Ryoku Sogai. Jiko ini apa sih gitu. Jadi teman-teman harus cari ya. Nanti kalau mau minta dibahas, tolong komen di bawah, nanti insya Allah saya bahas satu-satu. Karena ini kita perkenalan dulu ya. Lanjut ke yang selanjutnya, kita Ninchisho no Hito no Taiyo. Ada penanganan bagi orang yang mengalami, bukan penanganan tapi cara menangani ya, orang yang mengalami demensia seperti apa. Oke, Ninchisho no Shoujo ga dete kuru to imamade dekite ita koto ga dekinaku nattari, iie no shouji ya katazuki nado ga dekinaku nattari, honne mo nantonaku ki ga suite imasu. Jadi kalau ada muncul gejala dari demensia, biasanya yang selama ini dia bisa itu kok tiba-tiba dia jadi nggak bisa gitu. Biasanya dia suka shoji dan beres-beres, kok jadi nggak bisa gitu. Biasanya orang yang mengalami, orang itu juga sadar, kok saya jadi nggak bisa ya, berarti dia udah mengalami itu ninchisho ya, udah mulai dengan ninchisho ya, yang awalnya dia pintar banget nyuci, tiba-tiba dia jadi nggak bisa cara nyuci. Nah itu ciri-ciri orang yang mengalami demensia gitu ya. Guys, mawari no hito tachi ga honnin ga hazukashii omoi o shinai you ni shite ageru koto, umaku tetsudate honnin ga dekiru toいう自信を持っているようにあげることが大事です。
Jadi orang sekitar itu harusnya jangan memberi perasaan yang membuat dia malu gitu ya, karena itu membuat dia down dan membuat demensianya makin parah gitu. Dan kalau dia lagi bantu kita tuh, dia bawain barang, kita harus memberi motivasi. Jadi memberi biar tingkat percaya dirinya makin tinggi dan untuk mencegah memperparah demensianya seperti itu ya. Karena untuk disembuhkan sulit ya. Cuman ada bagian demensia yang bisa disembuhkan, nanti kita bahas di bab selanjutnya. Karena terlalu jauh, nanti pusing teman-teman ya. Oke. Lanjut ke Ninchusho wa naoranai node byouin e niite mo shikata nai toyu kangae wa machigatte masu. Jadi Ninchiso itu tidak bisa disembuhkan katanya. Shikata ga nai, ya apa boleh buat gitu. Yang pikiran seperti itu tuh salah ya, tidak boleh. Karena ada bagian, ada dua kalau nggak salah Ninchiso yang bisa disembuhkan. Nanti kita lihat di bawah. Manseiko makuka keshu nado など手術などで良くなるものもあります。アルツハイマー型認知症場合でも薬を進行を遅らせることができます。早く見つけて早く治療することが重要です。Nah, di Mangse Komakuka Kesu itu adalah ini tipe Ninchiso lain ya. Tadi nggak saya bahas di bawah kan, yang di awal karena ini udah ke macam tipe-tipe demensia yang lain ya. Nanti teman-teman selalu pusing, nanti dulu gitu ya. Nah ini tipe-tipe Ninchiso yang ada pendarahan di otak, ketika darahnya diangkat, dioperasi, dan dia bisa sembuh. Kayak amnesia seperti itu ya, bisa. Dan untuk tipe yang Alzheimer gata ini, dia kusuride katanya. Dia dengan kusuri dia bisa memperlambat. Kusuride shinko okuraseru, memperlambat percepatan dari demensianya. Gitu. Tapi tidak menyembuhkan ya. Kalau yang bisa menyebutkan itu cuma cukup dua, Monseko Makuka Kesu dan Suitojo apa gitu ya, ada yang air itu ya. Jadi ada hidrocephalus, ketika air dalam kepala yang dikeluarkan melalui operasi pipisan, dia bisa kembali normal ingatannya seperti itu. Hayaku chiryou suru koto ga dekiru gitu ya. Kalau kita cepat nemuin gejalanya, cepat disembuhkan, itu adalah hal yang sangat penting ya. Oke, lanjut. Habis. Lagi seru-seru ya. Habis ternyata materinya. Oke, teman-teman, cukup perkenalannya tentang Noke Kangsikang dan Ninchiso ya, atau demensia. Karena kalau saya bahas nanti panjang lebar, teman-teman pusing dulu. Nah, saya harap pahami dulu dasarnya. Nah, ini dasarnya. Ketika dasarnya udah paham, nanti kita bahas lagi berbagai macam tipe demensia, berbagai macam cara penanganan ini itu gitu ya. Karena ini banyak sekali teori-teorinya sebenarnya. Ini baru dasar buat teman-teman adik-adik yang baru belajar hajimeo atau belajar yang awal. Ini cukup segini menurut saya. Ini pun juga udah berat ya kalau saya dulu. Tapi teman-teman saya percaya ini dianggapnya gampang ya. Oke, mungkin teman-teman ini aja share kita hari ini. Mudah-mudahan ini lengket di kepala, ya meskipun nggak lengket pernah baca gitu ya. Karena proses hafalan atau proses belajar itu pertama pernah melihat, pernah mendengar ya. Kalau pernah mendengar, pernah melihat, berarti otak sudah menyimpan bagian. Nah, jadi tinggal teman-teman memperdalam, menghafal, memperdalam ya. Oke, thank you teman-teman, thank you untuk dukungan dan lihat-lihatnya.